Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel Lele Berkah Farm. Pada pagi hari ini kami akan melakukan pemberian makan pagi. Sebelum diberikan beren pakan, dikasih kode dulu dengan cara kita mengetuk-ngetuk dinding kolam. Ini lele kami sudah berukuran hampir 2 bulan. Lebih tepatnya 53 hari. Sekarang saat musim hujan, jadi bagi para peternak lele, kalau musim hujan itu kondisi cuaca agak ekstrim, sehingga menurut pengalaman kami peternak lele harus lebih ekstra untuk memantau kondisi kolam. Karena dengan adanya curah hujan yang lumayan besar, kadang-kadang itu cepat mempengaruhi kondisi air yang ada di kolam-kolam kita. Nah, jadi itu hal yang pertama yang perlu jadi perhatian bagi teman-teman petani lele se-Nusantara. Kita harus peka terhadap air. Kalau bisa setiap pagi airnya itu kita buang. Kalau kami melakukan sistem pembuangan di luar, pipa di luar, jadi pipa ini setiap pagi itu dibuang sekitar 10 atau 15 cm ketinggian dari atas. Dan nanti diisikan air baru. Itu gunanya adalah untuk menjaga kondisi air, karena banyaknya curah hujan tadi, kondisi air tetap sehat. Karena sebenarnya dalam pelihara lele itu kita sebenarnya menurut kami adalah bagaimana kita memelihara airnya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan bagi teman-teman semua. Di sana juga pemberian makan. Kita lihat. Nah, ini teman kami, operator lele. Dimakan. Kami terinspirasi kenapa ingin beternak lele ini adalah karena banyaknya lahan-lahan yang ada di sekitar kita yang kadang-kadang itu tidak termanfaatkan. Sebenarnya itu menjadi ladang usaha bagi kita. Hingga kami membagikan video ini dengan tujuan khususnya lele lover ataupun anak-anak muda itu harus mempunyai jiwa usahawan, berpikir di tengah keadaan yang ada, memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah agar bisa menghasilkan. Jangan sampai lahan-lahan di sekitar rumah kita terbiarkan kosong begitu saja. Harapan kami seperti itu, menjadi motivasi bagi rekan-rekan lele lover. Inspirasi usaha apapun itu. Memang setiap usaha harus sebagian besar itu berawal dari hal-hal yang kecil. Tapi hal-hal yang kecil ini banyak contoh nyata yang menjadi hal-hal besar. Mau usaha lele, mau usaha apapun itu, usaha ikan, yang hobi di perikanan bisa, yang hobi di perkebunan berkebun, yang hobi di beternak itu masing-masing. Kami di sini memang lebih suka kepada di bidang perikanan. Jadi kita lihat. Nah, ini jadi kalau kondisi hujan itu harus ekstra. Kalau bisa, kalau kondisi hujan itu debit air lebih kita tinggikan daripada yang biasa. Sekitar 10 atau 20% daripada yang standar. Kalaupun teman-teman tidak menggunakan garam, bisa dengan kondisi yang sama, tetapi teman-teman 2 atau 4 hari sekali, 3 atau 4 hari sekali
itu pemberian garam secukupnya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti ikannya jadi oleng. Kita sebagai kaula muda memang harus jeli melihat peluang yang ada. Kadang-kadang kita selalu mengeluh tidak ada lahan pekerjaan, tidak ada usaha. Sementara kita sendiri kadang-kadang malas ataupun belum berpikir untuk bagaimana menciptakan lapangan usaha itu sendiri. Kami mengharapkan dengan adanya ini, khususnya petani lele atau lele lover, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan, bangkit. Sehingga kita bisa membuat semacam persatuan. Nah, dengan persatuan itu kita bisa silaturahmi, bisa berbagi bagaimana kegagalan-kegagalan teman itu jangan sampai dialami oleh teman-teman yang lain. Kalau masalah metode itu tidak jadi masalah. Metode silakan, yang penting bisa menghasilkan. Nah, jadi kita jangan hanya terkotak-kotakan dengan metode yang kita pakai dalam budidaya. Kalau dalam hal ini budidaya lele, metode itu boleh apa saja. Yang penting itu kita yakini bisa menghasilkan. Kita belajar menghargai perbedaan pendapat, perbedaan pandangan terhadap suatu hal. Kadang-kadang kita beda metode, kadang-kadang kita malah menyalahkan. Nah, kalau menurut kami hal tersebut kurang tepat, karena itu bukan menjadi hal yang produktif. Bukan sesuatu yang hal yang produktif kalau kita memperdebatkan masalah metode. Yang paling tepat adalah bagaimana kita sharing metode kita sehingga yang lain itu bisa mengikutinya. Kegagalannya di mana, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Ini yang kita evaluasi untuk kedepannya. Karena saya secara pribadi meyakini bahwa dengan saling berbagi, saling bekerja sama, tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Kita lihat respon ikan ketika diberi makan masih lahap. Ini juga menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua dalam memberi pakan. Jangan sampai ketika ikannya sudah mulai kenyang, responnya sudah mulai agak lambat, kita paksakan. Itu nanti bisa mengakibatkan hal yang buruk bagi lele itu sendiri. Terparah bisa menyebabkan kematian. Kami pada saat ini menggunakan pakan kurang lebih diameternya 3 mili. Kalau merek itu boleh apa saja, yang penting proteinnya itu terpenuhi sekitar 30 sampai 31 sampai 33. 30 ke atas lah proteinnya. Karena protein itu sangat mempengaruhi perkembangan daripada ikan lele itu sendiri. Jadi pakan itu akan berpengaruh terhadap bobotnya, air itu terhadap kesehatan ikan. Karena ikan kalau misalnya airnya tidak sehat, maka ikan menjadi responnya jadi lambat, makannya jadi kurang lahap. Itu akan mempengaruhi nanti bobot ikan itu sendiri dan juga jangka waktu pemanenan kita. Kami target sekitar 2 bulan, 2 bulan setengah itu sudah ada yang bisa dipanen. Walaupun kami meyakini bahwa panen ikan lele itu kayaknya tidak mungkin sekaligus, bertahap. Nah, kira-kira demikian dulu teman-teman petani lele, lele lover yang ada di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, hal yang bisa kami bagikan. Semoga teman-teman yang melihat video ini, menyaksikan video ini, yang lagi usahanya tambah berkah, yang lagi memelihara ikan lele yang sehat, yang lagi panennya melimpah. Mohon kalau misalnya teman-teman suka, like, share, dan komen, serta subscribe. Ini untuk sehingga kami lebih semangat lagi mengupload video berikutnya. Semua hal yang ada di Lele Bekah Farm tentu akan kami bagikan melalui video-video ini.
secara bertahap, karena kalau pengetahuan tentang lele itu tidak bisa sekaligus, dan masih banyak yang harus kita gali. Kami pun masih banyak kekurangan, tapi kami pengen terus belajar. Teman-teman juga seperti itu harapan kami. Oke, demikian yang bisa kami bagikan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam lele lover se-Nusantara.